Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel SDA Sukses. Apa kabar sobat semuanya? Semoga kita di hari ini selalu diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan perlindungan dan diberikan kelancaran rezeki yang berkah. Baik, di sini saya sudah bersama narasumber saya tentang video kali ini kita akan membahas sebaiknya lantai kandang sapi itu baiknya kasar apa licin. Nanti kita tanyakan ke teman saya ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasan videonya, bagi sobat semuanya yang baru berkunjung ke channel ini yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng, like video ini bila Anda suka, dislike bila tidak suka, dan share ke sosial media sobat semuanya. Terima kasih. Baik, di sini saya sudah bersama peternak sapi, teman saya, sahabat saya. Mas, menurut sampean itu sebaiknya lantai kandang sapi itu kasar apa licin bagusnya? Kalau ditanya kasar apa licin ya Mas ya, tentunya yang baik kasar. Yang baiknya kasar. Ya, karena lantai yang licin itu banyak sekali risikonya untuk sapi yang kita pelihara. Di antaranya risikonya itu sapi bisa terpleset. Terpleset ya? Nah, kalau terpleset sapi itu misalnya sampai prak belakang itu kaki belakang itu sudah tidak bisa berdiri dia Mas. Oh gitu ya, bahaya gitu ya, ibaratnya keseliu atau apa gitu ya, terbuka. Iya ya, namanya uratnya ketarik. Orang Jawa itu namanya kepelengkang Mas. Kepelengkang. Dan untuk lantai yang licin tuh kalau untuk sapi bunting tuh lebih bahaya lagi. Iya bahaya. Bahaya takut keguguran atau gimana? Nanti kalau dia terbelanting keras bisa juga keguguran sapinya Mas. Karena benturan yang keras itu kan juga menyebabkan sapi itu bisa cedera. Iya. Kalau sebaiknya ya kasar, tapi juga lantai yang kasar itu juga ada risikonya. Risikonya adalah juga ya. Teracaknya sapi itu biasanya itu istilahnya itu karena dia tuh gesekan kuku kakinya itu. Teracaknya itu bisa tipis. Nah aus dia. Aus ya. Kayak diungkal itu apa? Kalau aus kan minum ya. Kalau ini aus tuh sering karena ada gesekan itu ya. Kayak diungkal itu, terus semakin tipis sampai juga bisa pincang juga sapi kalau terlalu tipis aus dari gesekan kesakitan kali ya. Satu itu, kedua saya ngelihat itu anak sapi yang digar tuh loncat-loncat tuh kadang surut licin gitu. Terpleset ya. Untuk sapi-sapi yang belajar lari-lari gitu. Anak-anak itu juga bisa terpleset. Nah, sebaiknya itu ya dibuat ya tidak kasar ya tidak licin Mas. Tidak kasar dan tidak licin. Seperti apa itu prakteknya? Walaupun lantai itu kasar ya lama-lama bisa juga licin Mas, karena gesekan kita ngeruk kandang itu pakai alat besi. Pakai besi itu cepat licin ya? Bisa juga cepat licin. Oh gitu ya. Biasanya terkena itu air itu juga licin dia. Habis dipel itu tahu-tahu licin. Kena air maksudnya nanti lumutan atau gimana? Ya bisa kena lumut, tumbuh lumut itu licin. Lebih licin lagi. Nah, untuk mengatasinya begini Mas, usahakan lantai kita itu tidak terlalu licin. Itu begini, kita usahakan kering, lantai kita itu kering. Supaya tetap kering. Saya gitu ngelihat ya di kandang orang itu ada kandangnya kering, ada juga saya lihat tuh kandangnya basah gitu Mas. Ya, itu gimana kok bisa basah bisa kering? Biasanya kandang yang basah itu kemiringannya Mas. Kemiringannya itu kurang miring. Kurang miring. Terlalu miring juga bahaya. Nggak boleh ya, terlalu miring. Jadinya, begitu. Biasanya dia tuh airnya kan enggak mengalir lancar biasanya. Airnya dia tergenang-genang sedikit-sedikit terus basah. Ya, untuk mengatasinya begini Mas, bisa kita pakai sisa makanan yang di palongan itu kan biasanya di sisa jerami-jerami yang sisa itu ya kita taburkan di bawah-bawahnya itu Mas. Kita taburkan bawahnya untuk mengurangi supaya licinnya itu. Sampai bilang tadi apa namanya kan di ngeruk teletongnya pakai besi. Alternatif selain besi apa gitu?
Kalau saya pakai kayu, Mas. Pakai kayu. Saya pakai kayu, pakai papan atau karet, alat dari karet itu. Iya. Oh, itu yang kalah malah kayunya ya, bukan Ya, bukan lantainya ya gitu. tidak apa-apa daripada nanti lantainya yang licin. Oh, begitu. Kalau untuk mengatasinya bisa juga pakai itu sekam ya, Mas, ditaburi sekam. Sekam. Atau yang terlalu licin jika misalnya begini ya, dia itu biasanya terlalu kuat pengecorannya itu kan biasanya terus dihaji itu sebenarnya tidak dihaji. Ada juga yang seneng dihaji supaya rata, supaya licin, itu malah membahayakan. Sebaiknya tidak dihaji, dibikin agak kasar aja. Kasar ya. Kemiringan standar itu yang menurut sampean kemiring kayak berapa derajat gitu? Kemiringannya ya kalau derajatnya tidak diperkirakan, yang penting agak miring sedikit lah, jangan terlalu miring, Mas. Oh gitu ya, kita tukangnya biasanya tahu tukang bikin lantai nih. Sampai 5% aja. Oh begitu. Atau begini, bisa juga supaya dia itu kasar, kita lobang-lobangi, Mas. Oh, dilobangi. Biasanya keras kan, kita lobang-lobangi, dipacok-pacok acak gitu, Mas. Seperti tidak. Oh, dibikin kayak ya supaya begerigi gitu, kasar ya. Agak kasar. Lantainya itu dicor-coran apa plester semen biasa gitu biasanya? Ya dicor, Mas. Dicor gitu. Biasanya pengerjaan cor yang awal itu kan ada juga yang seneng supaya rata bagus, itu kan cornya kuat terus dihaji dihaji itu. Nah, misalkan kan sudah di Sobat Semua sini, misalkan kandang mereka itu sudah kadung licin atau kadung kemiringannya sudah berlebih, itu alternatif jalan keluarnya gimana, Mas? Kalau sudah terlalu licin atau terlalu miring, kita rombaknya gimana Ya itu, Mas, di patol-patol itu. Oh, dipukul-pukul tadi ya. Enggak ditambahin daging di semen gitu, disesuaikan atau gimana? Ditambahin juga bisa. Atau dirombak sekalian. Nambah biaya ya, betul. Bisa juga beli itu karpet ya. Karpet yang karet itu. Ya, karpet itu. Tapi ya lumayan mahal itu harganya. Iya, oh gitu. Ya waktu tuh saya ngelihat di YouTube kan mereka tuh kadang kan pakai karpet ya, tapi di kandang sampean tuh nggak pakai karpet seperti itu. Itu kenapa, Mas? Ya, tadi kan biaya mahal katanya, alasan pertama gitu ya. Yang kedua juga begini, kalau bagi saya ya, Mas ya, ya saya cuma pakai sekam ya, modal murah, Mas. Oh gitu ya. Saya pakai modal sekam, agak murah. Jadinya begini, lantai yang kasar itu kulitnya bisa rusak loh, kalau lantai terlalu kasar. Jadi pemberian sekam itu kita kan sudah misalkan setiap hari itu nyiramin lantainya, sudah tain bersih, baru dikasih sekam atau gimana itu? Ya setelah dibersihkan, disentor, agak kering itu ya, sudah kita taburi sekam. Oh, sekam. Sekam apa kulit padi? Ya berambut. Kulit. Ya. Iya. Betul. Sisa-sisa kaul itu, Mas. Lantai licin itu juga bahaya begini, Mas. Kalau dia tuh pas minta kawin ya, sapi itu birahi minta kawin. Wah, iya betul. Biasanya kan ganjal-ganjal. Nah, disitulah itu bahaya juga di situ. Berarti betul bahaya. Atau anakan yang masih belajar berarti biasanya kan ganjal-ganjal induknya, itu juga bahaya. Intinya lantai yang licin berbahaya, lantai kasar juga merugikan sapi juga. Seandainya, Mas, kalau kita nggak usah pakai lantai semen, cor-coran, lantai tanah biasa itu gimana? Bagus. Itu kalau zaman dulu memang nggak ada cor ya, Mas. Kalau zaman dulu itu biasanya langsung media tanah, itu sapi malah sehat itu. Malahan. Dia kan belum dengar saya juga dulu itu sapi kepleset, enggak kayak sekarang sering kepleset. Jadi kepleset, kebanting itu kan gara-gara lantai yang licin itu. Kekurangannya apa, Mas, kalau menurut sampean tanah itu? Tanah itu, media tanah kekurangannya begini. Biasanya tanah kalau kena kotoran sapi, kena sapi kencing itu semakin dalam gitu loh, Mas. Jadi jeglong ya. Nah, kalau telatan ya kita tambahin tanah. Ditimbun lagi pakai tanah, dikeraskan. Tapi jarak beberapa hari nanti jeglong lagi. Tapi kalau untuk bagus, menurut saya ya bagus media tanah. Kalau disiasati, Mas, misalkan nggak murni tanah, ada campurannya pasir sama kerikil kecil-kecil gitu. Ya kan kalau tanah kan kena air langsung blotong, kalau ditaburi
antara sertu Kerikil. pasir sama batu-batu Tapi itu kerikil. Mas tetap katut waktu Penyiraman. buang Habis ya. buang kotoran itu tetap teraus juga, itu kena roh juga. Betul. Berarti ada kelebihan, ada kekurangannya. Ini ada kekurangan. Kelebihannya kakinya nggak habis ya gitu ya. Juga kalau kotor ya lebih awet, lebih simpel. Oh, lebih simpel. Kandang semakin bersih. Oke. Iya. Kayaknya sudah panjang ini Mas. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi untuk sobat semuanya. Yang inti dari keterangan dari Mas Nardi ini yaitu kalau membuat kandang itu kita nggak sembarangan ya, nggak bisa terlalu miring atau terlalu licin. Diusahakan sapi itu bisa nyaman waktu dia berjalan, ya nggak kepleset. Nah, bagaimana caranya? Tinggal sobat semuanya yang mempraktekkan. Intinya jangan licin, jangan juga terlalu kasar Mas ya. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi. Sekali lagi untuk sobat semuanya yang baru berkunjung ke channel ini, yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng, like video ini bila Anda suka, dislike bila tidak suka, dan komentarnya kami nantikan untuk pembangunan channel ini agar tambah lama, tambah berkembang, dan kami tambah semangat lagi memberikan video-video yang semoga atau mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk sobat semuanya. Di sini kami akhiri. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.